Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi tentang penilaian dan evaluasi pemahaman understanding by design pada aspek yang keempat, yaitu kemampuan perspektif. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Friska Fadila, Serli Novela, Winda Dwi Novita, Yomil Isnaini, dan Yulhevina. Dalam pemahaman understanding by design, penilaian dan evaluasi merupakan tahap penting saat proses pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi bukti pemahaman dari peserta didik, sehingga tata cara penilaian harus didasarkan pada tugas kinerja otentik. Nah, seperti yang telah dipaparkan pada modul ini, bahwasannya terdapat 6 aspek yang menunjukkan peserta didik memiliki pemahaman dalam UBD. Di antaranya adalah ia mampu untuk menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memilih perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Nah, untuk pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas aspek penilaian dari kemampuan perspektif. Berikut uraiannya. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila ia dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang peserta didik secara kritis, serta mampu membangun gambaran mengenai materi atau teori ataupun prosedur belajar. Sejalan dengan sumber yang kami baca, yaitu dari Wiggins dan Mettag, yang mengartikan bahwa kemampuan perspektif itu sebagai sudut pandang kritis dan berwawasan luas. Kemampuan perspektif, di mana kemampuan perspektif itu peserta didik yang memiliki perspektif merupakan peserta didik yang telah mampu mengekspresikan pemikiran dan tanggapan terhadap topik yang dibahas, sehingga peserta didik dapat membangun pengetahuannya menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Contoh dari kemampuan perspektif itu, dalam mata pelajaran matematika, seorang peserta didik yang memiliki kemampuan perspektif dapat mengemukakan pandangan mengenai bagaimana konsep-konsep matematika yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mereka dapat menyampaikan bagaimana konsep geometri dapat digunakan dalam perencanaan ruang, atau bagaimana konsep statistik dapat diterapkan untuk menganalisis data dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Dengan demikian, peserta didik tersebut tidak hanya memahami konsep matematika secara teoritis, tetapi juga mampu melihat relevansinya dalam konteks praktis kehidupan sehari-hari. Komponen yang menjadi penyusun penilaian aspek perspektif dalam pemahaman UBD yaitu kredibel, mengungkapkan wawasan masuk akal dan tidak biasa. Aspek yang pertama yaitu kredibel. Kredibel artinya dapat dipercaya. Informasi yang disampaikan dapat diterima dan bisa dipercaya sebagai bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Peserta didik dapat memperoleh informasi atau bukti lainnya yang dapat diterima untuk bisa dipercaya dan sudah terbukti kebenarannya, sehingga dapat dipercaya sebagai bukti yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Aspek selanjutnya itu mengungkapkan. Peserta didik memiliki pandangan kritis yang terbuka dan terkoordinasi, membuat pandangan sendiri lebih masuk akal dengan mempertimbangkan kemungkinan perspektif lain, membuat kritik, diskriminasi, dan kualifikasi yang tepat. Nah, dalam mengungkap persoalan yang dihadapi, peserta didik dapat mengaitkan dan menyebutkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya atau pengalaman yang pernah mereka alami. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai komponen yang menjadi penyusun penilaian aspek kemampuan perspektif sebagai penilaian dan evaluasi pemahaman UBD, yaitu wawasan dan masuk akal. Pada komponen wawasan, peserta didik memiliki sudut pandang yang tajam dan baru, dapat mengkritisi secara efektif dan tidak memihak terhadap isu-isu yang terlibat. Pada kemampuan perspektif ini,
harus mencakup wawasan yang mendalam tentang berbagai perspektif. Peserta didik harus mampu memahami latar belakang, motif, dan dampak dari berbagai sudut pandang yang ada. Selanjutnya, komponen yang menjadi penyusun penilaian aspek kemampuan perspektif sebagai penilaian dan evaluasi pemahaman UBD yang keempat adalah masuk akal. Pada komponen ini, peserta didik memiliki sudut pandang yang dapat dinalar dengan akal dan bersifat logis atau rasional. Dalam konteks ini, sudut pandang peserta didik memiliki alur pemikiran yang runtut dan jelas. Sehingga, peserta didik harus mampu menjelaskan mengapa berbagai perspektif tersebut muncul dan apa yang mendukung atau menentang perspektif tersebut. Baiklah, aspek perspektif yang terakhir adalah tidak biasa. Peserta didik memiliki sudut pandang yang berbeda dari yang lainnya dan mampu menciptakan sebuah solusi inovatif dan perspektif yang dimiliki. Berikut adalah masalah yang bisa kita lihat cara pandang atau perspektif peserta didik dalam menyelesaikannya. Dari masalah tersebut, siswa yang memiliki perspektif akan mampu menyelesaikan masalah, di mana siswa tersebut akan menghubungkan setiap komponen yang diketahui, lalu menyusun langkah atau prosedur yang tepat untuk menemukan sebuah solusi. Salah satu bentuk perspektif peserta didik atau cara pandangnya dalam menyelesaikan masalah ini adalah untuk mengetahui jumlah bunga hiasan yang dipakai, terlebih dahulu ia harus mengetahui keliling bingkai foto. Namun untuk mencari keliling, ia juga membutuhkan panjang dan lebar, sedangkan yang diketahui hanya lebar saja. Setelah dipahami lagi, ternyata untuk mencari panjang bisa menggunakan informasi luas bingkai. Setelah memahami alur seperti itu, maka ia akan dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. Berdasarkan pemahaman tersebut, ia mampu membangun prosedur dalam menyelesaikan masalah dengan mengaitkan pemahaman sebelumnya yang didapatkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.